warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV semuanya? Nah, kali ini kita kembali lagi dalam acara Membangun dari Kecamatan. Dan Cik Amal hari ini berkesempatan mengunjungi kawasan kantor Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran apa biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap harinya di sini oleh Pak Camat dan jajarannya. Nah, kita bakal ngobrol panjang 1 jam ke depan. Jadi tetap follow Cik Amal di Membangun dari Kecamatan. Oke. Lihat, selamat datang di Kecamatan Seberang Ulu 1. Ya. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Mbak Amal. Pak Sekcam, kita di ruangan apa ini Pak yang pertama Pak? Ruangan Paten. Ruangan Paten. Utama di Kecamatan. Oke, Silakan. nah, oke Pak, kita masuk Pak. Assalamualaikum. Ini koordinator Paten Bu Amal, Ibu Tika. Ibu Tika ini udah kenal ini Ibu cantik. Assalamualaikum Ibu Tika. Pelayanan ini ada loket untuk khusus dan ada juga pelayanan untuk masyarakat yang lansia dan disiapin ibu hamil dan yang lain juga. Oh iya. Bu Ini Putri. Bu Fitri. Jadi pemirsa ini sudah ada masing-masing pos masing-masing ya Pak. Ya. Pelayanannya beda-beda nih setiap banyak. Kalau ini sebelahnya nih Pak. Dari Bapenda ini melayani penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sudah mulai masuk di Kecamatan Amal. Oke. Untuk pelayanan biasa di loket 1 dan 2 itu untuk masyarakat, yaitu perizinan dan non perizinan. Perizinan dan non perizinan. Berarti banyak ya Pak, ada 4 loket. Ini kalau biasanya Pak, kalau yang non perizinan, masyarakat biasanya suka datang nih Datang langsung sini tambah. mengadukan apa tuh biasanya Pak? Mulai dari keterangan kependudukan mungkin ada juga untuk pelayanan baik untuk pendaftaran Oke, polisi. kita jalan ke sini boleh Pak? Nah. Ini masalah yang di non perizinan. Oh cantik-cantik Bu mbaknya Esti. Pak ya. Ini dari loket, kalau loket 2 kalau yang untuk perizinan biasanya Perizinan apa Pak? untuk usaha, tapi lebih ke NIB sekarang ini sudah online semua Bu Amal. Gitu. Jadi mulai masyarakat mungkin lewat OSS bisa langsung mendaftarkan langsung. Oke. Cuma verifikasi sesuai keterangan usahanya ya di kantor camat. Kantor camat, berarti banyak Pak gawean kantor camat nih Pak ya. Nah kalau Ibu Tika sini, Ibu balik sini Bu. Nah ini dia. Nah Ibu Tika ini selaku apa Bu Tika? Selaku kasih pelayanan umum. Oke. Jadi biasanya sehari-hari tuh ngapain Bu Tika nih? Kalau tugas pokoknya, kalau sehari-hari itu membawahi untuk gotong royong, Pelayanan paten juga. Pelayanan paten juga? Pelayanan paten juga. Tapi kan sekarang kan ada yang perizinan dengan yang non perizinan. Kalau yang untuk paten ini kan yang dari pelayanan umum ini yang perizinan. Tapi sekarang nggak ada lagi kan? Oke. Yang di OSS kan sekarang kan nggak lagi. Jadi ruangan Ibu di sinilah atau? Oh di sinilah ruang Ibu Tika. Oke. Jadi banyak ya Pak ya gawean kita setiap hari ya masyarakat. Harus standby itu Bu Amal. Iya. Pelayanan harus cepat dan masyarakat tidak menunggu lama. Benar. Langsung. Kalau KTP tidak lagi di sini ya Pak ya? KTP tidak, cuma koordinasi di bidang non perizinan. Oh gitu. Kalau ada permasalahan kita salurkan dengan langsung ke OPT, Capil. dari Capil yang di Mataram. Oh di Mataram. Ya. Nah Pak kalau Kecamatan SU1 ini berapa banyak kelurahan gitu Pak? Kita ada 5 kelurahan, Bu Amal. Kelurahan 1 Ulu yang ada di Ogan, kemudian 2 Ulu yang di Musinam, 3-4 Ulu termasuk di kecamatan ini masuk di kelurahan 3-4 Ulu ini. Oh. Kalau 5 Ulu terbagi 2, ada yang 5 Ulu 1 kelurahan di daerah laut dan di daerah darat di Panca. Kemudian ditutup dengan di Ampera, itu kelurahan 7 Oh Ulu. itu masih masuk SU1 juga? Satu kecamatan. SU1, wow luas ya Pak. Luas, Cukup luas, ya, cukup luas. Tapi memang banyak stafnya, anggotanya dari sini. Jadi tidak kekurangan sumber daya lah ya Pak ya pastinya ya. Harus standby untuk masyarakat. Oke luar biasa. Nah kita keluar ini Pak, Ya, boleh kita jalan-jalan ke lagi Bu? Ruangan Pak Camat. Oke, Mbak nah Amal, ini di dia lantai kita tunggu-tunggu kita nak ngobrol pemirsa dengan Pak Camat Seberang Ulu 1. Besarnya ruangan ini Pak, becaknya dari depan sampai ke Karena belakang. jembatan berapa? Oh iya boleh. Nah di lantai 2 Pak, di lantai 2 ini ruangan apa Pak? Ini ruangan sekretariat. Oh ruangan Pak Sekcam. Surat ya. Oke, saya yang di bawah. administrasi lah Pak ya. Administrasi Oke. untuk keuangan dan yang lain-lain. Betul. Oh pegal juga pemirsa, kita naik 3 lantai ini tiap hari Pak. Lantai 3 di ruang Pak Camat. Oke, kita sebentar lagi nak menuju ke ruangan Pak Camat. Ada Pak Pak Camat kita ya. Terima kasih.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak bertamu kita hari ini. Apa kabar Pak Ijrun? Alhamdulillah, kabar baik. Ya pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Camat. Ini Pak Camat Mukhtiar Hijrun, nah Mukhtiar Hijrun. SSTP, selaku Camat Seberang Ulu 1 ya, Pak. Apa kabar Pak Hijrun? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Nah, sapaannya ini sudah biasa nongol di PAL TV ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Pak, kita terima kasih nih sudah disambut hari ini. Mungkin di sela-sela kegiatan Pak Camat yang sangat padat, kita pengen ngobrol mungkin kegiatan-kegiatan sehari-harinya, biasanya melakukan apa saja, ataupun juga mungkin kita nanti dikasih kesempatan untuk berkeliling di wilayahnya ya Pak. Mungkin juga bisa berkesempatan ngobrol dengan warga nantinya. Jadi. Nah Pak Ijrun, lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini? Biasa pelayanan kepada masyarakat, administrasi, kemudian kadang-kadang kita sesekali ke lapangan. Oke, berapa Pak luas wilayah kita nih Pak? Luas wilayah Kurang lebih lah. kurang lebih 250 hektar. Hektar, bisa Pak ya, membentang Singgonyo. Dari tadi lah sudah dijelaskan juga sama Pak Sekcamnya Iya. Pak. Dari Ampera itu juga sudah termasuk Iya. wilayah SU1 Pak ya, sampai ke dengan Ogan sana Pak. Benar? Jadi kita ini membentang 3 jembatan lah. Oh. Jadi dari jembatan Ampera itu masuk wilayah Tujulu, kemudian jembatan Ogan yang di Satu Ulu, dan sekarang yang ikonnya itu jembatan Musinam. Musinam yang di Tangguh Buntung ini ya Pak. Yang menghubungkan dua Ini Ulu juga sama termasuk tiga seberang Ulu. Ulu. Berarti seberangnya masuk seberang Ulu 1. Seberang Ulu 1. Berapa kelurahan kita Pak? Kita ada 5 kelurahan, Pak. Apa itu Pak? Kelurahan Satu Ulu yang dari jembatan Ogan, kemudian kelurahan 2 Ulu, lanjut kelurahan 3 4 Ulu, kelurahan 5 Ulu, serta kelurahan 7 Ulu. Oke, itu membawahi ya Pak 5 Pak Lurah. 5 Pak Lurah. Bapak Lurah kalau itu Pak? Ada apa di Sekarang ya Bapak Galau. kalau ya. Pandawa. Ya. Nah Pak, kalau Pak Hijrun sendiri sehari-hari biasa memonitor enggak Pak anak-anak buah yang melakukan kegiatan pelayanan di bawah ataupun juga masalah administrasi lainnya? Ya. Jadi kalau Pak Camat itu memang kerjanya secara teori memang jam 7.30 sampai jam 16.00. Ya. Tetapi secara prakteknya memang benar 1 kali 24 jam, Mbak. 24 jam terus ya Pak Harus standby prakteknya. terus. Jadi terus memonitor. Kalau untuk mobile Pak ke tempat-tempat mungkin ke 5 kelurahan tadi sering nggak? Ya, jadi kami setiap Senin kan apel bersama. Selain apel minggu pertama kita apel di kota, minggu kedua kita apel di kecamatan. Nah, untuk mengontrol dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita adakan briefing. Jadi untuk di kecamatan hari Selasa, hari Rabu kami keliling briefing di kantor-kantor lurah. Jadi itu bentuk Ganti-gantian berarti Pak? kontrol kami secara langsung, ya ganti-ganti. Ganti-gantian. Oke, berarti dari 5 kelurahan tadi apelnya di sini? Ya, Setiap kalau minggu? setiap Senin. Setiap Senin ya, pagi. setiap Senin kecuali nanti ada apel gabungan juga Ada Pak di apel BKB gabungan ya. di BKB. Benar, itu dia. Jadi mengalami kendala nggak sih Pak akhir-akhir ini? Pak Hijrun sendiri sudah berapa tahun nih mengemban amanah sebagai seorang camat ini? Alhamdulillah masuk 4 tahun ya. 4 tahun berarti 2020 ya Pak? 2020, 2024. Sebelumnya di mana Pak Hijrun? Sebelumnya di seberang, Di seberang? Sekcam Bukit Kecil. Oke, langsung diamanahkan ke sini. Iya. Apa Pak suka duka yang jadi camat Pak? Suka dukanya banyak sukanya. Banyak sukanya. Apa tuh Pak? Boleh di-share nggak ke pemirsa di rumah? Sukanya ya kita bisa membaur dengan masyarakat di Seberang Ulu 1 ini yang awalnya kita wah seram katanya ya. Benar. Tapi setelah masuk warga Seberang Ulu 1 ini penuh dengan keramahan. Apalagi biasanya orang tuh sudah stigmanya negatif Pak dengan Ya, wilayah sini. Benar ya Pak ya? stigmanya negatif. Nah, Tapi rupanya setelah saya masuk di sini pandangan-pandangan yang dari awal itu berubah. Jadi warga di sini memang di balik itunya tapi warganya kreatif. kreatif. Nah, ngomongin masalah kreatif berarti banyak Pak hasil-hasil dari warga-warga sini. Bisa disebutkan Pak kerajinan-kerajinan mungkin ataupun juga hasil-hasil yang mereka bisa dapatkan seperti itu. Baik, jadi kalau kreativitas warga di kita memang awalnya kan memang
perkembangan kota kita ini penduduknya kan memang jalur sungai. Jadi kita ini ada juga Sungai Kedukan, ini menghubungkan jembatan Sungai Ogan dengan Sungai Musi ya. Nah, kemudian dari Ampera sampai ke jembatan Ogan itu dihuni oleh penduduk-penduduk pemukiman di tepi sungai. Nah, seperti di Tujuh itu ada sentra pempek. Ya. Mungkin Mbak Eka sudah. Iya benar, kita sudah pernah jalan-jalan Pak ke sana. Jalan ya. Sudah live di sana. Betul, ya. yang Tanggo Rajo Cindo ya Pak. Kampung Pempek Tanggo Rajo Nah, Cindo. benar, itu dia. Sekarang pesanannya sudah sampai ke Pulau Jawa. Kalau dulu sampai jam 2 siang, sekarang sampai jam 10 masih sibuk packing-packing. Wah, 10 malam Pak. Jam 10 malam Berarti masih memang sibuk sudah packing-packing. menyebar informasi itu Pak ya. Betul, betul, betul. Betul. Terus selain pempek apalagi Pak kerajinan Ya, masyarakat? selain pempek kita bergeser ke Kelurahan Lima Ulu, itu kampung sentra ikan asin. Lima Ulu di daerah mana Pak? Orang Kramat. Oh, Orang Kramat. Jadi di sana kurang lebih 200 pengrajin. 200 Pak 200 dalam satu wilayah pengrajin itu. Dalam satu wilayah. Oh, banyak Pak dua ya. RW itu. Banyak berjemur-jemuran ikan Oh, berarti. lumayan. Jadi sebenarnya simpelnya kalau satu pengrajin saja bisa menghasilkan 200 kilo, berarti 4 ton bisa dihasilkan di kampung Si Abang ini. Sehari itu Pak. Sehari, Waduh. bila cuaca memang panas. Iya benar. Sekarang kan sudah masuk musim kemarau. Nah, ya, cuaca Pak, ya? sekarang memang cocok kalau untuk di kampung Si Abang. Untuk nyemur-nyemur ikan. Nyemur-nyemur. Karena memang berarti mereka masyarakat setempat memang berpenghasilan dari mancing gitu, atau memang mereka mendapatkan ikannya dari mana? Kalau ikannya memang dari kabupaten tetangga kita di Sungsang, Banyuasin. Jadi ikan di sana memang yang berlebih itu dibawa ke Lima Ulu Oh gitu. melalui jalur sungai. Berarti tidak terlalu jauh ya Pak? Tidak terlalu jauh. Distribusi ikan tadi langsung di Lima Ulu tadi? Iya, langsung Lima Ulu. Oke, selain dari situ apalagi mungkin Pak kerajinan-kerajinan lain yang Nah, dihasilkan? kita bergeser ke 34 Ulu. Kampung 34 Ulu ini dulunya terkenal dengan kampung, kalau orang-orang tua dulu kampung pabrik ya. Kampung pabrik. Pabrik beras kan. Kemudian berubah ke kampung rokok, rokok daun. Rokok daun Macam mana nipah. tuh Pak kira-kira? Bayang, Cik Amal belum bayangkan Oh, rokok daun. rokok daun nipah ini yang kalau masa kecil dulu yang kita isep itu. Ya. Rokok dari daun. Tapi itu memang mereka sudah berpenghasilan atau memang sudah membuat itu sehari-hari? Iya, dulunya rokok-rokok yang ke wilayah di pesisir seperti ke Muarenim, ke Batu Raja itu dari kita dihasilkan. Berarti itu kampung rokok jadi? Kampung rokok. Nah, di sini ke sini sehubungan dengan perkembangan kuliner, adanya usaha pecel lele, kemudian juga banyaknya kafe-kafe yang bisa untuk hiasan-hiasan ornamen itu, jadi masyarakat di 34 Ulu itu migrasi menjadi penganyam. Penganyam, oke. Nanti Penganyam yang daun kita nipah. akan ke sana atau bukan itu Pak? Ya, nanti setelah ini kita akan ke sana. Oke, diajak Ke Kampung jalan-jalan. Wisata Anyaman, Prajurit Nangyu. Ada lagi Pak mungkin yang dihasilkan dari warga Seberang Ulu 1? Nah, inilah. Jadi saya cukup bangga sekali bahwasanya di wilayah Seberang Ulu 1 ini bukan hanya satu kelurahan, satu kampung kreatif, bahkan sekarang ini sudah 2. Banyak ya Pak ya ternyata? Banyak sekali. Sudah berarti kalau satu kelurahan itu bisa menghasilkan 2? 2 kampung kreatif, jadi sudah 10. 10 Pak? 10 yang sudah siap untuk menjadi kampung kreatif. Betul. Berarti anggapan orang di luar sana menganggap sini ini serem, tidak seperti yang dibayangkan ternyata ya Pak. Jauh Betul. sekali. Ternyata masyarakatnya sangat kreatif, sangat produktif sangat ya Pak. produktif. Betul. Jadi pemirsa di rumah boleh nih kalau untuk berkunjung ya Pak, Ya. untuk melakukan destinasi wisata, salah satunya yaitu ke wilayah Seberang Ulu 1. Seberang Ulu 1. Betul, nanti disambut ini oleh Pak Camat yang sangat hangat. Pastinya. Nah Pak, tadi kan sudah ada 5 ya Pak? 5 kelurahan. Ya, 5 kelurahan. Kalau untuk Bapak sendiri memonitornya sendiri selain dari melakukan evaluasi tiap minggunya itu mungkin setiap minggu juga rutinkah melakukan langsung terjun ke kelurahan? Ya, jadi kami selain rajin keliling ke rumah-rumah RT sama ke rumah RW, kami juga setiap Sabtu masih kami galakkan program subuhan asik bersama warga, samawat. Subuh berjamaah Pak? Subuh berjamaah Sabtu. Setiap Sabtu. Ya, jadi Selain gotong kita- royong hari Jumat ya Pak ya? Gotong royong sekarang sudah berubah jadi Jumat di 5 titik.
Nah, kalau untuk subuh berjamaah di satu titik. Oke, berarti memang inovasi yang dilakukan Pak Camat ini luar biasa sekali. Iya. Dari gotong royong, subuh berjamaah pun Subuh juga berjamaah. dilakukan terus ya Pak ya? Iya. Setiap 1 minggu sekali, oke. Nah Pak Camat, terakhir mungkin kita minta himbauan juga untuk dari Pak Camat ke warga, ataupun juga harapan nih, harapan sendiri Pak Ijrunnya sebagai Camat Seberang Ulu 1. Silakan Pak. Jadi untuk harapan untuk Kota Palembang, khususnya Kecamatan Seberang Ulu 1, kalau menurut hemat kami, memang di balik permasalahan-permasalahan yang ada, ini tersirat potensi-potensi yang berbasis kawasan kecil ya, seperti Kampung Pempek, Kampung Ikan Asin. Nah, pola mungkin pengembangannya, harapan juga pembangunannya juga beda-beda kan, karena berdasarkan profesi itu. Jadi ke depan bila mana perhatian dari pemerintah dan juga para pelaku usaha, misalnya badan usaha BUMN atau BUMD yang punya perhatian khusus. Jadi kalau kita membangun berdasarkan potensi yang ada, itu akan lebih cepat. Benar. Baik itu perhatian infrastrukturnya, kemudian juga yang ibu-ibu kreatif ini perlu support modal. Permodalannya ya Pak ya? Ya, seperti sekarang ini kan kalau mau sukses itu kan ada support sistemnya. Nah, jadi sebenarnya masyarakat yang sudah produktif ini kalau disambut dengan pemerintahan perhatiannya yang lebih apa istilahnya itu lebih berbasis pemukiman dan profesi, ini agar lebih cepat. Betul. Jadi bisa mempercepat ya Pak ya? Bisa mempercepat, ujungnya penghasilan masyarakat meningkat dan kota kita maju pesat. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ijrun. Nanti kita jalan-jalan ya Pak habis ini. Nanti kita akan iklan dulu pemirsa. Jadi kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Membangun dari Kecamatan. Pemirsa, kita sekarang lagi jalan ya Pak, jalan menuju ke kampung wisata Anyaman Pak. Betul, di 34 Ulu pemirsa, masih dengan Pak Camat. Kita nih sekarang melewati kawasan di mana nih Pak? Ya, jadi kalau sudah biasa ke Seberang Ulu, ini kantor camat yang dekat Polsek. Kantor camat dekat Polsek, SU1 ya lah Pak ya. Ini kita juga nih Pak yang terkenal nih, Pindang Sophia. Ini Pindang Legend ini. Pindang Legend, Pindang Sophia, yang dekat pemadam. Ini Langwir kalau bahasa orang. Zaman dulu kan iya, Langwir. Nah sekarang di mana nih Pak? Kawasan ini masih di kelurahan apa nih Pak? Masih kita menyusuri jalan HM Masik ini. Kemudian nanti kita akan belok kiri menuju ke lorong prajurit Nangyu. Oke, berapa lama Pak biasanya ditempuh dari kantor camat ke yang kita tuju ini? Kalau 7 menit lah. 7 menitan ya? Nah ini pemirsa memang beda Pak, kawasan-kawasan Seberang Ulu nih Pak. Kalau kita jengok dari Ilir Pak Dari Ilir, ya. Kita juga memang masih masyarakatnya ini tempat tinggalnya ada yang dari rumahnya dari kayu. Ini Pak rumah panggung. Rumah panggung, bener. Rumah panggung ini rumah adat juga yang ada di daerah Sumatera Selatan pemirsa. Jadi dekat Pak kita dengan Pak RT-nya
Pak Ijrun dewek? Yo, deket gitu. Hmm. Di RT, RW, Lurah, sama camat itu waktu kami pembekalan kami sampaikan kita itu kayak dia beradik Iya benar. kayak 5 jari kan. Mm-mm. Ya. Jadi dekat artinya. Betul. Ini 34 Ulu Pak ya? 4 Ulu. 34. Kemudian kami ada juga grup WA itu. Oh ada juga Pak? WhatsApp ya. Oh. Jadi kalau ada permasalahan seperti lampu jalan pidem, nah itu langsung lapor Pak Camat. Nah biasanya lampu nih lah Pak yang galak jadi keluhan masyarakat nih Pak. Dikit-dikit lampu mati ngelapor nih Pak Camat, Iya, benar Pak? lapor di grup Pak Camat langsung boleh lapor. Nah, berarti Bapak yang agak langsung jembatani ke Langsung kita teruskan. Dinas Ya. Perkim, benar, Ya, Pak? langsung ke Pak Kadisnya. Betul. Selain dari lampu pidem, apa lagi Pak Lampu biasa? ini Masyarakat jalan. galak. Alhamdulillah kemarin sudah 2 kali perbaikan jalan HM Asik ini kan. Mm-mm. Kalau begitu lubang besar dikit langsung rewel warga sini. Ayo. Tolong Pak benar. Camat untuk diperbaiki karena memang jalan ini dipakai oleh masyarakat umum yang mau antar anak sekolah maupun menuju wisata. Nah di sebelah kanan kita nih Mbak, Apa nih Pak? ini sentra pempek juga ini, pempek Rizky. Oh. Ya. Ini dari warga asli sini Pak ya? Iya, warga 3 dulu nih. Nah ini kita juga Dari pemirsa mulai sebelah pembuatan, sini. Lurus BK kita Yo, lurus BK. lanjut. Nah iya lanjut. pembuatan, kemudian Di belakang situ lah dia Pak? Yo. Oh iya itu Pak bisa Dulu cek, dari rumah bedeng kayu. Oh. Nah sekarang sudah berubah jadi bangunan permanen lah kan. Iya benar-benar. Jadi kita bisa melihat dari mulai pembuatan sampai selesainya di sana. Langsung dihidangkan juga di situ Langsung Pak? dihidang ke. Benar, luar biasa memang Di sumber sini dayanya. terkenal dengan klinik Hadi, rumah dokter kan. Rumah dokter Lurus ini ya Hadi. Pak. Yo, Oh yang berarti lurus ini. sarana prasarana, terus infrastruktur, fasilitas umum lengkap enggak Pak kalau Lengkap di lah. S1 nih? Iya, lengkap. Klinik ada. Klinik, Iya, ya? iya. Rumah sakit, biasanya sekolah-sekolah. Rumah sakit kan, kita Pak? di 5 Ulu, Rumah Sakit Bari. Rumah sakit Bari, benar Rumah benar sakit benar. Kota Kota Palembang. Iya luar biasa. Nah Pak kalau dari pribadi Pak Ijrun sendiri, Cak Manusia Pak biasanya kan masyarakat ini kita mendengar bahwa di daerah yang itu agak ujung-ujung itu nah Pak yang agak ngeri-ngeri wong itu berkunjung cak itu kan Pak Cak mana itu Pak Ijrun ngadepinya Pak setiap harinya. Iya, memang kawasan di sini orang tahunnya sudah masuk Kertapati. Iya, Kertapati. Kertapati 1 Ulu, kemudian 2 Ulu, 3, 4 Ulu. Nah, kalau hubungan dengan pemekaran kecamatan ya Kertapati kan dari seberang jembatan Ogan baru Ya. masuk Kertapati. Oh. Tapi karena dari masyarakat memang masuk wilayah kita ini sudah sebagian Kertapati. Ya sudah terkenal dengan dulunya ya. Iya dulunya Ya. kan Pak ada premanisme, ada Premanisme, narkoba segala narkoba. macam ya Pak banyak. Nah ini kita masuk apa nih Pak? Ini kita masuk lorong yang sudah Cak Gapura. Prajurit Nangyu. Oh Ya. ini pemirsa kita lihat pemirsa. Nah Ini lorong prajurit Nangyu. Dia pada saat kenaikan pangkat dia tidak ikut hadir. Masih prajurit Sekegoyan itu lagi lah. ya. Iya. Prajurit itu lagi ya Iya, Pak. pada saat kenaikan pangkat dia nggak ikut hadir. Memang ini agak masuk-masuk lorong saya nih ya Pak tempatnya ya. Yo, kita nih kawasan 1000 lorong. Tembus galo singonya. Tembus galau. Dan lorongnya memang agak tidak terlalu lebar, jadi kepada driver-driver, misalnya driver Maxim ataupun Grab, agar sedikit berhati-hati. Betul. Memang unik nih pemirsa Agak unik. kawasan-kawasan di seberang Ulu. Memang tapi masyarakatnya masih tetap kompak ya Pak. Ya, kompak selalu masyarakatnya dan masih nuansa Menjunjung tinggi nilai gotong royong caknya nih pasti Pak masih tinggi. Pak kalau masalah sampah Pak, cak mana Pak di wilayah kita nih Pak? Kita ini kan lewatan sungai ini. Iya. Kalau sampah memang masih sedikit kita perlu edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan ya, meningkatkan lagi kebersihan kita. Kesadaran pastinya Ya. Pak ya. Sekarang kan kalau dulu kan sebelum ada jembatan Musim 6 kan jarang orang ke kampung sini kan. Semenjak sudah terus Musim 6 ini masyarakat ilir banyak. Nah di sebelah kiri kan ada kerajinan. Oh Jadi iya ini nyaman. step by step tamu sudah mulai berkunjung ke kampung kita. Jadi di situ kita tumbuhkan kesadaran masyarakat untuk diperhati ke lorong kita, jalan kita, terutama kebersihan. Oke, luar biasa pasti edukasi terus Pak ya dikasih Edukasi ya. terus. Ada lagi kadang-kadang melalui jalur perkawinan kan. Pihak besan misalnya dari jauh
istrinya orang sini kan malu kita kalau Iya, kampung kita benar. tidak bersih. Kotor pastinya. Pemirsa lihat pemirsa, kita bakal datangi Kampung Anyaman. Anyaman-anyaman apa Pak biasanya Pak yang untuk digunakan sehari-hari, perabotan rumah tangga Iya. atau cak mana bentuknya? Jadi anyaman ini yang paling mendasar tuh anyaman untuk wadah piring ya. Wadah piring pecel lele. Oh. Kemudian berkembang ke sana untuk seperti tempat telur, wadah ya. Iya. Tempat telur, tempat tomat. Jadi sebenarnya Tempat kita- cak buah-buah itu ya, Iya, cak buah, parcel. Iya, parcel. Ya, sejatinya kita juga mengurangi sampah plastik Benar. dengan memanfaatkan anyaman-anyaman ini. Maka, Cak pecel lele itu tinggal linjuknya apa Pak? Yo, Kertasnya ya. kertas. Bawahnya Tapi kalau anyaman. mau sehat sebenarnya selain kertas dikasih juga daun pisang Benar. biar lebih sehat. Nah, pemirsa kita sudah Kita Pak lihat ini. sampai ini di pantainya Wong Palembang. Selain Pantai Unsri, pantai di SU1 juga ada Yo. pemirsa di Kampung Anyaman. Nah, kita juga ada. Welcome to Kampung Wisata Anyaman. Di mana nih Pak biasanya Pak? Galak sentranya kumpulnya kita jengok atau itu memang tempat pembuatan Iya. Di sekitar masyarakat? sini lah, tepi-tepi sungai ini lah. Pak. Iya. Kita turun Pak ya, bentar Turun lagi ya. kita, yuk. Oke, pemirsa kami nak turun dulu, tetap peluk kami di Pembangunan dari Kecamatan. Sudah turun kita pemirsa, Sudah sudah turun sampai kita di KWA KWA 340. 3 Pedulu. Wow, kita Pak jengok Pak di samping Yo, itu Pak. pemandangan Sudah ini. ada anyaman-anyaman, caknya Pak Anyaman ini limbahnya. Oh, ini limbahnya, daun Pak? limbah, ya. Oh, yang Sisa dibuat yang itu tidak apanya Pak? bisa dibuat pengrajin lagi, Heeh. ditaruh di sini, tapi kita buat untuk kompos. Oh, jadi untuk kompos walaupun Ya. tidak berguna lagi tetap bisa dipergunakan ya Pak ya? Untuk bahan Untuk bahan pupuk. bahan seperti baku itu. untuk kompos. Iya, benar. Nah, ini kita sudah ketemu Pak Lurahnya ini. Pak Lurah, Assalamualaikum Pak Lurah. Nah, ini dari Pak Lurah 340. Iya, Pak Lurah terganteng sepalembang. Rama namanya. Iya, Pak Rama. Nah pemirsa ini dia salah sikoknya Pak ya, salah dua nih sikok dua, ini banyak lagi macamnya juga. Ini untuk kata Pak Camat tadi untuk tahu Pak. Untuk tahu. Tahu ini untuk telur, Untuk telur, bawang. bawang, pasti digunakan untuk sehari-hari nih pemirsa. Kalau ini untuk apa nih Pak? Yang agak Itu besar ini Pak? Untuk jemuran kemplang. Oh iya, benar-benar. Kalau Cik Amal ada terpikir lagi jemuran kemplang, ada jarang Pak tadi. Benar. Ini sudah banyak Pak masyarakat Palembang tahu ataupun juga pernah dikirim mungkin di luar Palembang. Iya, jadi alhamdulillah ini kalau wilayahnya sesumsel ini. Yang dari OI, OKI ngambilnya dari sini semua. Nah, jadi ini dihasilkan oleh masyarakat setempat Pak Lurah. Masyarakat di sini. Ya, penganyamnya. Penganyamnya masyarakat. Bahannya dari Banyosin. 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 11 jam. Ya. Ngambil ininya Pak. Iya, Iya, dari bahannya. nyusun Bahannya. sungai, ya. Oh, berarti memang memakan waktu yang lumayan jauh juga Jauh, Pak ya. lumayan. Tapi kalau dilihat itu ada juga tuh Pak limbah atau Pak Camat tadi. Nah, itu dihasilkan outputnya apa tuh Pak? Itu pupuk. Pupuk yang Diolah, kita iya. jingok ini Pak ya. Nah ini dia selain dari anyaman ini, limbah dari anyaman ini juga Pak Camat menghasilkan Pupuk pupuk dari daun nipah. daun nipah ya Pak. Iya. Daun nipah dicampur inceng gondok. Oh jadi untuk hasilnya Ya, hasilnya lebih pupuk bagus. kompos. Ya. Boleh Pak Lurah kalau cek berat boleh Untuk minta, Pak. cabai kan, cabai macam-macam. apalagi Terongan. Lagi mengurangi inflasi ini kan. Benar. Menggalakkan nanam cabai. Kemudian terong. Iya, terong. Ya. Nah Macam-macam. selaku Pak Lurah dewek cak mana nih Pak Lurah melihat kerajinan masyarakat yang menghasilkan selain dari sini kan banyak juga nih biasanya hasil-hasil kerajinan lain. Dari Pak Lurah dewek cak mana tanggapannya? Ya kalau di sini kan karena dari turun menurun kan memang pekerjaannya menganyam. Khusus di 340 kan. Ada beberapa rumah tangga kan yang nganyam ini, jadi mereka menambah penghasilan.
dari suaminya yang bekerja di serabutan tempat lain kan. Jadi para ibu-ibunya atau anak-anak yang perempuan rata-rata mengerjakan anyaman ini. Oke. Ini ada bentuk souvenir ya Pak? Ya, Souvenir juga ada Pak? Souvenir untuk tempat pena. Oh, ini ibu-ibu yang nggak kayak ini Pak? Ibu-ibu. Oh, rata-rata Rata-rata ibu-ibu. ibu-ibu, Iya, iya, ataupun anak hadisnya Iya, ya, Pak, ya. benar. Nah, kalau untuk didistribusikan atau dijualnya di mana ini Pak? Tempatnya? Mereka rata-rata konsumennya datang Datang ke sini? ke sini. Ada dari OI, dari OKI kan. Mereka datang ke sini bawa kendaraan, bawa motor. Mereka ngambilnya di memang ada langganan. Gitu. Karena memang kita lihat tadi kan Cik Amal masuknya aksesnya agak Susah masuk, memang, iya ya. agak susah. Jadi mungkin masyarakat di luar SU1 ini mungkin kurang tahu juga Pak ada sentra anyaman ini ternyata. Ya benar. Harusnya karena jalannya lorong. Jadi mobil yang kendaraan besar nggak bisa masuk sini. Benar. Atau bisa lewat jalur Jalur laut. sungai juga bisa, Sungai, Pak? Bisa. Dari BKB kan langsung ke di sini kan ada pelabuhannya. Benar. Tapi masyarakat nggak tahu Pak. Tiba-tiba kan akan plangnya tiba-tiba masuk, tiba-tiba tidak tahunya lagi ada anyaman ini kan agak-agak rancu waktu nyengoknya. Ada jualan apa di sini nih Pak Mungkin ke depan akan diperbaiki lagi, ada PR enggak Pak kira-kira? Ya, yang jelas kita akan tambah lagi petunjuk-petunjuknya. Jadi masyarakat bisa lewat jalur darat maupun lewat jalur sungai. Benar, ada pelangnya lah Pak paling Ada pelangnya. Iya benar. Dan ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Pak katanya. Iya, alhamdulillah kita dapat CSR ini dari PTBA Pusat yang di Tanjung Enim 2021. 2022 bangunannya. Bangunannya. Dan 2022 itu peralatannya. Kita dibantu mesin pencacah dan mesin untuk menghasilkan kompos. Berarti memakan biaya yang lumayan Pak? Atau Lumayan. lumayan ya, berarti Iya. sampai dia sudah menurunkan dana hibah tadi, Ya, CSR karena tadi. perhatian mereka, wah di sini potensi yang luar biasa. Akhirnya mereka bantu. Benar, luar biasa. Mungkin perusahaan-perusahaan lain juga Pak dibuka ini kalau untuk membuka kesempatan bagi dana CSR. Wah, untuk mungkin bukan dari sentra dari Anyamanin Dewek, juga mungkin dari kerajinan-kerajinan lain. Yo, jadi kita tunggu juga CSR dari perbankan ataupun yang lainnya untuk memberikan pelatihan, mungkin kan pelatihan packagingnya, kemudian pelatihan digital marketingnya. Jadi sebenarnya di sini potensi yang luar biasa dan melibatkan masyarakat, terutamanya kaum ibu-ibu. Betul. Kita juga Jadi banyak yang terlibat di sini, Pak. benar. Nah, kalau ini selain dari anyaman ini, masyarakat setempat ini pekerjaannya apa Pak Lurah sehari-hari? Daerah situ? Ada yang nelayan, ada yang ketek Ketek, Pak ya. ya. Ketek, ada juga di rata-rata di pasar 16. Oh, dagang gitu Pak? Dagang. Tapi kalau di 340 selain dari anyaman apa lagi Pak? Di sini ada kampung layang-layang. Oh, apa dia Pak itu Pak? Baru dengar juga Pak Cik Amal Pak, kampung layang-layang. Yang di Pacam layang-layang. Layangan. Oh, tempat buat orang layangan? Iya, di sini. Oh, banyak berarti Pak, ternyata sejak atau Pak Camat tadi Sikok kelurahan ada dua Pak ya? Yo, Dua untuk 30 kawasan ini wisata. kampung Anyaman sama kampung layang-layang, Pak. Ya. Layang-layang luar biasa. Nah, pemirsa di rumah mungkin terinspirasi atau juga pengen mengunjungi di sini ya Pak silahkan. Mungkin bagi yang pengen jingok-jingok ataupun juga butuh keperluan sehari-hari tentang anyaman, nah langsung datang baik di Kampung 340. Wisata apa tadi nih Pak? Kampung Wisata Anyaman yang ada di 340 Kecamatan Seberang Ulu 1. Mungkin terakhir ini kita minta juga harapan nih dari Pak Lurah Dewek ataupun juga Pak Camat boleh tentang Kampung Anyaman ini. Kalau kami selaku pemerintah terkecil di kelurahan ya minimal di Kampung Anyaman ini lebih nyaman yang misalnya ada orang datang kan, tempat akses masuk kan, biar ada jalur dari laut, dari darat, biar mereka bisa masuk, biar lebih Kampung Anyaman lebih kenal bukan hanya di Palembang, kalau bisa dari luar dari Pulau Sumatera. Benar sekali. Oke, Pak Camat ada tambahan mungkin Pak Camat? Dari mungkin kebersihan, dari segi kebersihannya. Ya, dari segi kebersihan kita senantiasa edukasi kepada masyarakat dan juga senantiasa kita memperelok kampung kita sehingga kampung ini ke depan bisa menjadi kampung destinasi wisata Kota Palembang. Oke, itu dia pemirsa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, diajak jalan-jalan lagi nih Pak. Mungkin Ya. ke
pemukiman Rumah, warga ya. yang Rumah membuat ini. pengrajin. Oke, pemirsa, jadi kami akan segera kembali tetap bersama kami di Membangun dari Kecamatan. Inilah lorong-lorong yang ada di Apa, kampung 1000 lorong, kita. Pak Haji? Ya, 1000 lorong. Ya. Oke. Nah, ini alhamdulillah Mbak, jadi dengan adanya banyak tamu-tamu ini juga kita gagas untuk homestay. Oh, penginapan ya Pak ini? Ya. Jadi selain rumah penduduk, tapi bagian atasnya mungkin bisa untuk disewakan. Nah, Jadi kalau ada tamu-tamu yang berkunjung nanti bisa menjadi salah satu pilihan ya Pak? pilihan di sini. Benar, ya. Kira tadi cek rumah warga, Yo, bisa Bawahnya apa, homestay ya? itu. Pucuknya. atasnya homestay. Yo. Sini lurus. Oh, kita lurus. Bu, mana teres habis? Teres habis ya? Habis teres. Oh, biasanya penuh. Yang teres tuh yang rokok daun itu. Oh, namanya teres Pak? Kalau yang dalam bentuk ini, yang gulungannya. Iya. Karena berarti lagi habis bahan. Lihat, nah, cak mana Pak bayangan. Pemirsa, kita sudah bersama dengan salah satu penganyam Pak, Pengrajin. pengrajin. Nah, Ibu siapa Bu namanya Bu? Siti Amin. Ibu Siti Amin. Nah, salah satu pengrajin yang ada di kawasan 34 Ulu ya. Ya. Dan sekarang juga Cik Amal sudah megang ini salah satu hasilnya. Nah, boleh dijelaskan Bu, ini apa Bu yang dibuat ini? daun nipah. Untuk apa Bu biasanya? Untuk dibikin kan dibikin ini, dibikin rokok ini. Rokok pucuk. Rokok pucuk Iya, namanya. rokok pucuk. Cak bentuknya cak rokok Pak Ini Iya. jadi cak mana ke ini Bu? Ini kan kalau nak ngokoknya dibuka, isi tembakau. Nah. Oh, diisi ini Buka, nih buka. wadahnya baik. Pak. Iya. Dia ini rokok apa daun nipah itu dikeringi. Iya. Dikeringi. Baru jam- jadi kayak jadi ini, cak ini. nah. dia. Oh, ini dia pemirsa. Nah, boleh dijingok dulu. Nah, setelah dari situ, Setelah jadi cak ini, kaget langsung Iya, dipotong-potong dengan alat ini. ini. Ini alatnya pakai pegang tempatnya. panjang, Heeh. ditetak-tetak. Oh, dari yang besar ini Iya. dimasukkan ke sini. Iya. Jadinya hasilnya cak ini. Iya, di ini dulu kan raduk di Oh, Ibu dewean dengan pakai ini? Iya, Dewean. Ada bayu aku memang nih. Oh, sudah berapa lama, Bu? Aku ini hampir 20 tahun. Sudah 20 tahun. Jadi Iya. pengrajin ini. Lama dari SD, Bu. Oh. Nanti orang tua. Dulu sampai produk ini ke Malaysia. Iya, Ini, Pak. Kami kan yang ke Malaysia. Impor ke Malaysia. Impor. Wow, Cuman luar biasa. Malaysia itu meteran, enggak dibikin ini. Oh, minta cak ini Iya, berarti. panjang. Ini nah, Oh, cak ini. diukus meter. Oh. Berhubung rokok sekarang kan lebih mungkin bervariasi kan. Jadi rokok pucuk ini sudah tinggal, cuman masih adalah untuk yang makai-makainya kan. Nah, tapi masih ada Bu yang beli. Masih. Konsumennya masih ada. Kami ini kan yang beli ini sama deh dari bapaknya turun ke ini anaknya turun dulu. Turun temurun ya. Iya. Cuman tidak banyak lagi yang Tidak, pengrajin ini. memang tidak banyak ini di kampung. Tidak banyak. Iya, iya. Keadaan kami lah. Oh, tapi di daerah sini lah. Iya, tiba lain mana ada. Iya. Ini ngedapat kerja dari mana nih Bu? Dari jalur. Oh. Dari Banyuasin. Iya, Yang tadi ya Pak? Jadi sama dengan yang apa, Anyaman tadi. anyaman tadi. Yang Anyaman seni itu tadi. bekas dari ini. Oh. Setelah ini Bekas dari kupas yang dari ini jadi ini. Nah, bekasnya itu telah dibuat dengan Anyaman. Pokoknya berarti tetap dapat hasil Iya. ini kalau ya Pak ya. dulu lidinya kan cuman buat sapu. Iya, Cuman benar. mungkin lebih banyak lidi itu jadi dimanfaatkan untuk buat kerajinan itu. Oke.
Nah dari Pak Lurah Dewek ini Pak, cak mana ini Pak membina dari mungkin yang kayak Ibu, salah satunya Ibu Siti Aminah ya Bu ya? Ya dari kalau kami kan terus berkoordinasi dengan Pak RT, Pak RW kan yang termasuk yang pengrajin ini kan jangan sampai hanya ibu ini yang Jangan mutus di ibu ya, ya. anaknya ada lagi generasinya kan gitu. Jadi paling tidak anak-anaknya bisa tahu kan cara Anak buat juga ini. kan Ada Bu penerus kayak ini? ada. Kalau pulau galak. ini kan dari orang tuanya kata Iya. dia kami ini 8 beradik, cuman yang mikin ini cuman 3 beradik. Yang Tapi dia ini tidak selesai sampai sini Pak ya. Apalagi, Jadi Pak? dia kan Itu, Pak. Diolah, dikasih apa bahan ya, di kayak di apa, ini dipupuri kan apa dipoto, ditetak. Iya. Tidak, kalau kami kalau dia di kuning itu tintaan itu. Iya. Lagi baru Banyak anak putih. produknya di situ. Sudah Apa itu di Bu? Kalau itunya. tempat itu Bu? itu untuk makan. Sudah dia Bakar. di gendangan ini, nah dibakar. Nasapi. Pakai berilang. Oh, jadi banyak prosesnya Pak ya? 3 jam baru dia nyapote. Jadi tidak mudah juga pemirsa buat Jangan rokok keluar putih. kena banyu. Malah jadi mie ini rusak. Oh, udah pacak lagi Pakai dipakai. lagi kena hujan deh. Berapa Bu dijual Bu ini nih? Ini kan dalam setahun ini kami jual 100. Mau ngembek di rumah sini, kami tidak lah itu kan dia pajak lah dia kan. Kalau itu makin pula ongkos mobil Iya, pula. lah bawa kos lain pula, Iya. Jadi kalau misal dijualnya sama ini apa lah jadi cak ini? Dia ini jualnya untingan. Oh, Ini- sekebetan cak itu Ya, ya? dia ini pakai langsung beli tembakau. cak itu nah, kayak. Ini sudah Ini siap, bungkus, iya. ya. Oh, siap bakal dijual. Iya. Tapi masih inilah Bu ya? Ini isinya dalam suiko ini selawi unting. Birunya 12, jabunya 13. Oke, itu dia pemirsa. Banyak Jadi prosesnya. banyak Banyak. prosesnya Jadi kalau usaha Ibu memang inilah sikok-sikoknya dari turun-turun dari dari tamat kecil. SD ya, aku nangis. Anak berapa anak Bu? Anakku cuma 2. Oh, lanjut ke dak ini? Anak Terus dilestarikan dak ini? Pecahnya enggak galak. Cara muda-muda lah Bu ya? Iya. Lebih mudah nganyam kata bang ini. Oh, karena ini prosesnya lama ya Pak ya? Banyak rentetan-rentetan. Kalau nganyam 5 menit 10 menit lah dapat berapa ikok dia. Ini nih kan lemaknya kenangnya begawi dalam rumah. Jak kita lulus mulai. Iya. Aduh. Nah benar, jadi pemirsa mungkin di sinilah tempatnya. Mungkin pemirsa di rumah yang selama ini tidak tahu ya Pak ya, Iya, benar. di mana nak nyarinya, ataupun juga ternyata masih juga dilestarikan Masih, iya. di Kota Palembang. Di sinilah tempatnya di 34 Ulu. Udah ini kan dipasok dengan di hati. Jadi kan bung banyak minta nelpon. Iya, jadi ini Pak apa Di namanya itu posting. promosinya ya, dan sosial media cik itu. Ya Itulah semoga. budak yang itu Bu yang kaget kami nak diposting ke boleh lah ya. Karena memang kita tahu rokok ini kan lah ada rokok elektrik pula ya Pak sekarang. Ini kan sudah ketinggalan zaman lah Bu. Tinggal. Kita juga Iya, ketemu. ini sudah 3 apa? Nah, 3 abad umurnya tua lah dia daripada umur aku Bu. Iya. Jadi mungkin semoga Ibu sehat-sehat, sehat-sehat terus Ibu Aminah. Jadi terus masih pacak melestarikan ini sampai ke anak cucunya kakek. Karena memang ini ialah warisan budaya. Warisan kalau, budaya. Kalau pacak kita omongi ya, benar ya Pak Lurah? Ya, untuk generasi muda jangan sungkan untuk belajar budaya-budaya kita yang lama-lama itu harus dilestarikan. Jadi mungkin generasi yang tua sudah habis, jadi anak cucunya bisa mempelajari hal-hal yang seperti ini. Oke. Ya. Ibu Is ya untuk kedepannya harapan Bu Is ya setelah ada dari Lurah mungkin camat yang sering kunjungan, harapan ke depan ini apa Bu Is? Harapannya mungkin maju, Lebih maju lagi ya? ya lebih rame maju lagi. ya. Ini tergantung tak apa minta bantuan pemerintah nih? Iya, Baik itu iyalah, Pak. pinjaman ya? Iya, pinjaman dari pemerintah ibaratnya. Soalnya Bantu. kita kendala kita modal. Modal. Iya. Kalau bahan ini banyak Bahan banyak kita modal. Juga mungkin ada pemasaran juga mungkin perlu ya Bu Is, ya? Pemasaran agak kurang. Supaya lebih maju lagi dan banyak rutin ya, tidak ada waktu-waktu mungkin pas kawinan kemarin kami ya, Iya. untuk souvenir, untuk pecel lele yang pakai Iya, pecel lele. wadah-wadah juga yang lain-lain yang masih tradisional ya. Tetap semangat ya Bu Is. Ya, Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. ya Pak. Mudah-mudahan lancar Pak. Ya, amin. Oke.
pemirsa, karena kita sudah berada di ujung segmen, ini kita sudah bersama dengan Pak Sekcam juga, masih ada juga dengan Pak Lurah 34 dulu ya Pak. Kita minta pengen sedikit closing statement ataupun juga himbauan nih dari Pak Sekcam sendiri selaku Sekcam dari SU1 Pak. Silahkan. Terima kasih Mbak Amel. Dari Val TV ini kami sebagai pemerintah setempat ini tentunya mengharapkan dukungan dari semua masyarakat dan juga dari stakeholder pemerintah. Betul. Karena juga kampung ini perlu banyak pembenahan, dari akses masuk dari darat tadi, mungkin jalan juga dari laut, kita bisa pakai getek, kita bisa buat kampung menjadi wisata kunjungan, kampung wisata, dan juga alhamdulillah karena kampung ini sudah menjadi juara kategori souvenir tingkat provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 kemarin, namun perlu perhatian yang lebih dari pemerintah. Banyak PR-nya masih Pak ya? PR, baik itu modal usaha kur, juga bagaimana promosi sebagai souvenir yang dibuat masyarakat ini lebih baik, maju lagi dan berkembang. Betul. Luas lagi mungkin itu. Kalau untuk masyarakatnya sendiri Pak, seperti apa Pak? Harapan dari Harapannya? masyarakat juga, kalaupun kampung wisata harus banyak dibangun, baik tempat-tempat untuk permainan anak-anak, aksesnya juga dermaga sudah ada, bisa menunjang salah satu kunjungan destinasi wisata yang ada di Kota Palembang mungkin di sini. Dari masyarakat juga mungkin bisa menjaga lingkungannya lebih baik lagi mungkin ya Pak harapan ya. kita masyarakat lebih aktif untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan juga keamanan, sehingga masyarakat yang luar yang datang juga merasa Nyaman, aman seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak kasih. Sekcam, terima kasih Pak Lurah sudah menemani kita hari ini kurang lebih 1 jam ke belakang. Dan pemirsa terus saksikan Membangun dari Kecamatan. Nanti kita akan berkunjung lagi kecamatan-kecamatan lainnya. Dan terus bersama kami di Membangun dari Kecamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak, sekali lagi.